Sayyidina Syekh Ahmad Tijani ketika menetap di kota Fes, jadi pertama itu dulu sebelum ada Zawiyah Besar sekarang, beliau membaca Walimah Hailah dengan ikhwan itu di rumah atau di masjid dekat dengan rumahnya, namanya Masjid Iwa. Kemudian Nabi SAW memerintahkan Syekh Ahmad Tijani untuk membangun zawiyah khusus untuk pengorban, seperti agar tidak ragu. Jadi diperintahkan oleh Kanjeng Nabi untuk membangun zawiyah. Syekh Ahmad Tijani diperintah langsung oleh Kanjeng Nabi untuk membangun zawiyah supaya tidak ada keraguan. Jadi semua zawiyah di dunia ini bersambung secara roh, secara sirnya bersambung ke zawiyah umum yang ada di Fes. Dan jadi pembangunan zawiyah juga tidak sembarangan, tidak semua fuqara, teman-teman musibah, kaya, sembarangan kaya, bangun itu tidak, tapi harus ada izin. Jadi izinnya itu diambil dari muqaddam atau cucu-cucunya Syekh Ahmad Tijani, ya, diambil dari beliau-beliau. Kalau memang mengizinkan maka dibangun, kalau tidak ya jangan. Dari zawiyah juga di samping harus dengan izin, di sana juga dilaksanakan sholat lima waktu secara berjamaah dan buat umum, ya, tidak, maksudnya kalau sholat jamaah aja untuk umum, bukan hanya untuk ukara Tijani. Di sana juga dibacakan zikir khos, yaitu wazifah dan hailala. Zikir khosnya kita itu kan wazifah dan hailala. Di tempat ada zawiyah itu adalah tempat yang memang dibangun, dibentuk untuk artinya terbangun memang untuk khusus untuk fuqara. Jadi supaya tadi orang-orang umum tidak sampai berebut, apalagi mengklaim, makanya kita biar aman. Kalau ketika bikin zawiyah, misalnya di Indramayu dibuat satu zawiyah di antara, di mana kan titik tengahnya, sekiranya teman-teman bisa datang ke situ dengan mudah. Itu teman-teman di sana harus ikut nyumbang dan rasa memiliki, karena dengan hal tersebut zawiyah itu tidak akan direbut oleh orang lain atau diklaim oleh orang lain. Datang dari salah satu keutamaan zawiyah ucapan dari Syekh Ahmad Tijani.
Lau alimah, seandainya pembesar-pembesar aulia itu tahu apa yang ada di dalam zawiyah, ya, mereka akan menetap di dalam zawiyah karena saking agungnya apa yang ada di dalam zawiyah. Karena di dalamnya ada kebaikan, ada keutamaan. Jadi kalau kita tinggal di dekat dengan zawiyah, maka tidak boleh meninggalkannya karena kebaikan dan keberkahan itu datangnya dari zawiyah tersebut. Kita ini orang-orang Thariqah Tijaniyah tidak ada kholwat, karena kholwatnya kita adalah di dalam zawiyah ketika baca wirid wazifah dan lain-lain. Jadi tidak mesti juga ada muqaddam, boleh sesama ikhwan kemudian saling bergantian untuk memimpin wazifah halala, karena menjadi muqaddam itu tidak mudah, tidak bisa kayak jadi guru, kayak jadi anggota dewan diajukan kemudian dipilih, tapi memang orang-orang yang terpilih, bukan kita yang mengajukan, tapi beliau-beliau yang punya sirah khusus memilih untuk menjadikan orang tersebut. Mesti ada muqaddam tadi, asalkan semua fuqara yang ada di Indramayu dengan memimpin sepakat untuk memilih siapa orang yang pertama, misalnya dalam pelafalan ayat-ayat Quran atau kulit baca tulis Qurannya pusat fasih, kemudian hitungannya, jadi jangan sampai pelupa suruh mimpin wazifah halala, nantinya itu balik panik begitu alprakan. Nah itu terus orangnya nggak ngantukan, tepat gitu. Jadi kalau mesti ngantukan atau dipilih orang yang lama, paling lama ya, kriterianya nanti bisa disebutkan di mana, asalkan orang tersebut memang suaranya lantang, siap. Ya, adanya muqaddam di dalam zawiyah tersebut bukan berarti jadi bukan dilayani. Sebenarnya muqaddam itu penting. Saya muqaddam itu melayani justru. Jadi adanya zawiyah ya disiapkan, hidangannya disiapkan, akan disiapkan. Jadi bukan kalau ada muqaddam sampai dengan minta-minta, sampai dengan ini itu nggak ada aturan main seperti itu kan. Justru kita ini
diminta untuk ditugasi juga untuk apa? Untuk menjadi pelayan pokoro, menjadi pelayan ikhwan-ikhwan di Jambi, untuk jadi pelayan MFI. Itu tadi jawaban beliau tentang pertanyaan dan topik.